Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para pengusaha bimbel dimanapun Anda berada. Pada video ini saya akan membahas sebuah pembahasan yang mungkin Anda sangat butuh sekali, yaitu tentang apa sih sebenarnya tugas seorang kepala akademik di lembaga bimbingan belajar Anda. Nah, seorang kepala akademik ini dia mempunyai peran yang sangat-sangat penting dalam bisnis bimbel. Kenapa? Karena core bisnis bimbel itu sendiri adalah proses akademiknya. Mulai dari ada proses penentuan jadwal, anak nanti belajar, konsultasi PR dan sebagainya. Itu semuanya menjadi inti dari bisnis bimbel kita. Nah, kalau kita tidak punya orang yang sengaja menjadi seorang kepala atau pengelola atau manajer di bagian akademik ini, maka bimbel kita akan jalan seperti biasa saja, apa adanya, tidak punya pola yang baik, tidak punya manajemen yang bagus. Nah, sekarang bagi Anda yang sudah punya kepala akademik di bimbelnya, nah ini ada beberapa tugas atau beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh seorang kepala akademik. Secara umum dia menjalankan fungsi dua. Yang pertama adalah fungsi guru, yang kedua itu fungsi kesiswanya. Maksudnya seorang kepala akademik dia bertugas pertama itu menghandle tenaga pengajar atau guru. Yang kedua dia menghandle siswa. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang guru ini. Guru ini setidaknya saya menulis ada sekitar 4 tugas pokok dari seorang kepala akademik. Yang pertama adalah dia menjalankan atau membuat pola sistem rekrutmen. Jadi rekrutmen ini terdiri dari standarisasi perekrutan itu seperti apa, mulai dari bentuk soal tertulisnya bagaimana, kalau guru matematik seperti apa, IPA, fisika, biologi, kimia, bahasa Indonesia dan seterusnya seperti apa. Yang kedua, standar micro teaching, bagaimana form penilaiannya, kemudian apa pertanyaan yang akan dibawakan pada saat wawancara. Nah, kemudian sampai nanti kalau gurunya sudah qualified, bagaimana draft kontrak yang dibutuhkan. Nah, ini perlu dicatat, ditulis, dan dibukukan sehingga menjadi sebuah modul atau sistem. Yang kedua, proses pelatihan. Jadi guru kalau sudah direkrut, sudah dikontrak, dia harus dilatih. Nah, pelatihan ini biasanya umumnya itu ada jenjang pelatihan 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini ada juga bimbel nasional yang guru selama 3 bulan awal masa training tidak digaji, tapi benar-benar di training, dikasih ilmu, dikasih cara mengajar, dikasih modul dan sebagainya macamnya, tapi tidak digaji biasanya. Tapi kalau Anda bukan bimbel besar, ya nggak apa-apa digaji, tapi gajinya masa training. Jadi separuh gajinya masa training, separuh gajinya dibayar dalam bentuk pelatihan, ilmu-ilmu yang Anda berikan. Yang kedua, setelah dia lulus masa training ini berapa gajinya? Nah gitu. Jadi kemudian apa saja standar lulus dari masa trainingnya ini harus dipikirkan oleh seorang kepala akademik. Kemudian training-training apa saja yang cocok untuk diberikan, misalkan training tentang micro teaching, training tentang vokal, training tentang bagaimana mempengaruhi anak, training tentang public speaking dan lain sebagainya, dan training tentang bidang studinya. Nah itu. Yang ketiga adalah proses peningkatan mutu. Jadi seorang kepala akademik dia harus memikirkan bagaimana proses peningkatan mutu di bimbel, mulai dari memberikan pelatihan yang cocok bagi seorang guru seperti apa, format angketnya bagaimana. Angket ini maksudnya begini. Jadi kita sekali dalam seminggu atau dalam sebulan, ya paling tidak sekali dalam sebulan, kita menyebarkan angket atau kuesioner kepada siswa untuk mengasesmen gurunya atau menilai gurunya. Kira-kira guru ini berada di grade apa, A, B, C, dan D. Anda harus bikin kriteria A, B, C, dan D ini apa maksudnya. A jika ini, B jika ini, C, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua itu format angket penilaian mutu. Yang kedua itu gaji dan bonus kalau mutunya bagus. Jadi kalau dia mutunya bagus, naik mutu, grade-nya tinggi, bonusnya seperti apa, gajinya bagaimana. Nah ini perlu ditingkatkan karena tidak mungkin kita menghargai orang dengan skill yang berbeda tapi dengan gaji yang sama. Ini akan menjadi kecemburuan sehingga nanti orang yang effortnya lebih, skillnya lebih, kapasitasnya lebih akan merasa di sini tidak mendapat penghargaan yang sesuai sehingga dia akan resign atau mendirikan bimbel sendiri. Yang keempat adalah administrasi pengajaran. Jadi apa itu saja form yang terdiri dari administrasi pengajaran? Pertama ada form absensi, buku batas, sistem penggajian dan bonus, form angket guru, dan form-form lainnya yang dibutuhkan. Nah itu tentang guru. Selanjutnya tentang siswa. Tentang siswa ini ada 2 yang saya tulis. Yang pertama administrasi siswa, yaitu buku absen siswa, buku rapor siswa, buku progres belajar siswa, buku batas belajar dan sebagainya macamnya. Yang
kedua adalah laporan progres siswa dari awal masuk. Jadi dicatat apa itu keluhan orang tua. Contoh gini, orang tua memasukkan anaknya ke bimbel kita, keluhannya pertama belum bisa baca. Nah, itu dicatat. Kemudian yang kedua, laporan progres setelah belajar selama 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan Anda catat, Anda ukur, Anda bikin grafiknya. Jadi skillnya dari 0 mungkin jadi berapa gitu selama 3 bulan. Kemudian selama 6 bulan hasilnya seperti apa. Kalau misalkan bulan pertama dia masuk nilainya rendah, pada saat ujian mid tentu dia berharap pretestnya bagus, dan pada saat ujian akhir sekolah tentu dia berharap nilainya sesuai dengan yang diharapkannya, di atas KKM dan mungkin melebihi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sharingkan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian yang pengen konsultasi mengenai bisnis bimbel bisa hubungi kami dan baca deskripsi yang ada di video ini. Saya Bobby Kevin dan terima kasih. See you later.